Indonesia di era kolonial. Bangsa yang baik adalah bangsa yang mengenal, menghargai dan memahami sejarah bangsanya. Kemarin kita sudah membahas sedikit tentang sejarah Indonesia di era prakolonial, di mana era prakolonial adalah era di mana munculnya kerajaan di Nusantara. Di video ini kita akan membahas Indonesia di era kolonial. Era kolonial adalah sistem di mana sebuah negara menguasai rakyat asli atau pribumi berserta sumber daya negaranya tetapi masih berhubungan dengan negara yang dijajah atau dikuasainya. Indonesia di era kolonial. Masa penjajahan Indonesia tidak langsung dimulai ketika orang-orang Belanda datang ke Nusantara pada abad ke-16. Sebenarnya, Belanda datang hanya untuk melakukan proses ekspansi politik yang lambat, bertahap dan berlangsung selama beberapa abad sebelum menguasai wilayah Nusantara seperti yang sekarang. Pada abad ke-18, VERENIGDEOOST Indische Company, atau yang lebih dikenal VOC, memantapkan dirinya sebagai kekuatan ekonomi dan politik di Pulau Jawa setelah runtuhnya Kesultanan Mataram. Perusahaan dagang Belanda telah menjadi kekuatan utama di perdagangan Asia dari awal abad ke-16. Lalu pada abad ke-18, Belanda pun mulai suka ikut campur tangan dalam politik pribumi di Pulau Jawa, demi meningkatkan kekuasaannya pada ekonomi lokal. Runtuhnya VOC menjelang akhir abad 18. Pada tahun 1796, VOC akhirnya bangkrut dan dinasionalisasi oleh pemerintah Belanda. Seluruh aset dan harta VOC di Nusantara jatuh ke tangan mahkota Belanda pada tahun 1800. Pada tahun 1806 dan 1815 Perancis mulai menduduki Belanda dan aset Belanda pun dipindahkan ke tangan Inggris. Namun, setelah kekalahan Napoleon di Waterloo, sebagian aset wilayah Nusantara kembali ke tangan Belanda. Ada dua arsitek yang menonjol di era kolonial di Nusantara atau di Indonesia. Yang pertama adalah Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels pada tahun 1808 sampai 1811 ketika Belanda dikuasai Inggris. Yang kedua adalah Letnan dari Inggris yaitu Stamford Raffles sebagai Gubernur Jenderal pada tahun 1811 sampai tahun 1816 ketika Jawa dikuasai Inggris. Daendels pun mengorganisasikan pemerintah di kolonial pusat dan daerah dengan membagi Pulau Jawa dalam distrik atau yang dikenal sebagai residensi yang dipimpin oleh seorang pegawai negeri sipil Eropa yang disebut dengan residen. Residen merupakan bawahan yang tugasnya melaporkan kepada Gubernur Jenderal di Batavia. Residen pun bertanggung jawab atas berbagai hal termasuk masalah hukum dan organisasi pertanian. Sistem pemerintahan kolonial Belanda di Jawa adalah sistem yang direct atau langsung, maupun di distrik yang bersamaan dengan hierarki Belanda. Contoh, hierarki pribumi berfungsi sebagai perantara antara petani Jawa dengan layanan sipil Eropa. Bagian struktur hierarki pribumi ini terdiri dari para aristokrasi Jawa di mana mereka sebelumnya adalah para pejabat yang mengelola kerajaan Mataram yang sudah dijajah serta dikuasai dan mereka pun terpaksa melakukan serta melaksanakan kehendak dari pemerintah Belanda. Dominasi Belanda terus meningkat atas Pulau Jawa. Pemerintah kolonial Belanda lalu memutuskan untuk membangun jalan di tanah yang dimiliki oleh Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro yang waktu itu sebagai wali tahta Yogyakarta. Pangeran Diponegoro pun memberontak dan melawan dengan dukungan mayoritas penduduk di Jawa Tengah dan menjadikan perang jihad. Perang pun berlangsung pada tahun 1825 sampai tahun 1830 dan mengakibatkan korban kematian 215.000 orang. Sebagian besar penduduk Jawa itu sendiri
Perang pun dibilang selesai di mana Pangeran Diponegoro ditangkap Belanda. Belanda pun menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya di Pulau Jawa setelah menaklukkan dan mengalahkan serta menahan Pangeran Diponegoro. Saat itu juga, persaingan pun tak terelakkan antara para pedagang Inggris, Perang Napoleon di Eropa dan Perang di Jawa, mengakibatkan dan membuat beban keuangan yang berat bagi pemerintah kolonial Belanda pada saat itu. Jawa pun menjadi korban dan tumbal akan hancurnya ekonomi keuangan Belanda. Jawa pun dijadikan pendapatan utama oleh Belanda. Lalu Belanda pun memulai era kolonial dengan sistem tanam paksa, di mana Belanda mulai memonopoli perdagangan komoditi-komoditi ekspor di Jawa dengan sistem tanam paksa. Pihak Belanda pun memilih dan memutuskan jenis dan jumlah komoditi yang harus diproduksi oleh para petani di Pulau Jawa. Para petani Jawa pun harus menyerahkan 1/5 dari hasil panen yang mereka kerjakan ke Belanda. Sebagai gantinya para petani menerima kompensasi dalam bentuk uang dengan harga yang sudah ditentukan oleh Belanda tanpa memperhitungkan komoditi di pasaran dunia. Para pejabat Belanda dan Jawa pun menerima bonus bila residensi pengiriman lebih banyak dibandingkan waktu sebelumnya. Sementara, para petani mendapatkan kerugian yang disebabkan sistem tanam paksa ini. Bahkan intervensi top-down dan penindasan pun sering terjadi di Jawa. Selain pemaksaan penanaman dan kerja rodi, pajak tanah raffles pun masih berlaku di era kolonial tanam paksa ini. Sistem tanam paksa pun membuat Belanda bangkit dan sukses besar di bidang keuangan. Antara tahun 1832 dan tahun 1852, sekitar 19% dari total pendapatan pemerintah Belanda berasal dari koloni Jawa. Lalu pada tahun 1860 sampai tahun 1866 pendapatan pemerintah Belanda naik dan bertambah menjadi 33%. Sistem tanam paksa tidak dinominasi oleh pemerintah Belanda saja, tapi para pemegang kekuasaan di Jawa mulai dari Eropa, swasta dan juga para pengusaha Tionghoa ikut bermain dan berperan dalam sistem tanam paksa ini, di mana pemerintah kolonial Belanda menjadi pemain utamanya. Lama-kelamaan Belanda mulai sadar dan mendengar bahwa semakin banyak yang menolak dan berani melawan sistem tanam paksa ini. Lalu, Belanda pun mendorong pendekatan yang lebih liberal bagi perusahaan-perusahaan asing. Penolakan sistem tanam paksa ini terjadi karena alasan kemanusiaan dan alasan ekonomi. Pada tahun 1870 sebuah kelompok liberal Belanda pun menghilangkan beberapa ciri khas sistem tanam paksa ini. Kelompok liberal ini membuka jalan untuk dimulainya sebuah periode baru dalam sejarah Nusantara atau Indonesia. Sejarah ini pun dikenal sebagai zaman liberal pada tahun 1870 sampai tahun 1900. Periode ini pun ditandai dengan pengaruh besar dari kapitalisme swasta dalam kebijakan kolonial di Hindia Belanda pada saat itu. Zaman liberal pun lebih baik dibandingkan dengan sistem tanam paksa. Pada abad 19 juga dikenal sebagai abad ekspansi, karena Belanda melaksanakan ekspansi geografis yang substansial di Nusantara. Perang Aceh pun dimulai pada tahun 1873 dan berlangsung sampai tahun 1913 dan memakan korban perang lebih dari 100.000 orang selama periode ekspansi Belanda diberlakukan. Namun, pada saat Perang Aceh pecah dengan Belanda, Belanda tidak pernah memegang kendali penuh atas Aceh. Pada awal abad ke-20 integrasi politik antara Jawa dan pulau-pulau di Nusantara sebagai kesatuan politis kolonial sudah tercapai. Pada tahun 1901 Ratu Belanda yaitu Wilhelmina membuat pengumuman pada pidatonya bahwa kebijakan baru diberlakukan. Politik etis pun diterapkan di Hindia Belanda.
di mana politik etis yang dimaksud adalah Belanda memiliki hutang budi kepada pribumi atau penduduk asli di Nusantara. Namun, politik etis tidak membuktikan kesuksesan dan kesejahteraan yang signifikan dalam meningkatkan standar kehidupan penduduk asli Nusantara. Namun di sisi lain, politik etis memiliki efek samping yang sangat penting, di mana komponen pendidikan dalam politik ini berkontribusi secara signifikan pada kebangkitan nasionalisme di Nusantara. Pada tahun 1908 para mahasiswa di Batavia mendirikan Asosiasi Budi Utomo, di mana kelompok politis pribumi yang pertama kali. Peristiwa ini dianggap sebagai kelahiran nasionalisme di Nusantara atau Indonesia. Ini hanya sepenggal rangkuman dan sejarah singkat tentang Indonesia di era kolonial. Sebenarnya masih banyak kisah perjalanan tentang sejarah Indonesia di era kolonial yang ingin kita ketahui dan belum kita ketahui. Kami juga ingin bertanya kepada penonton channel ini. Yang pertama, bagaimana sejarah tahu bahwa Belanda datang pada abad ke-16? Yang kedua, apakah benar pada masa kolonial Belanda harga rempah-rempah di Nusantara sama mahalnya dengan emas? Yang ketiga, siapa pahlawan yang pertama kali menantang dan melawan Belanda di era kolonial? Jika kalian tahu jawabannya, tulis di kolom komentar. Semoga video ini membuat kita menjadi orang-orang yang mengenal bangsa, serta mencintai sejarah dan budaya yang sudah diwariskan turun-temurun, khususnya untuk para pejuang dan pahlawan di era kolonial. Terima kasih sudah menonton channel Sejarah Gambar. Sampai ketemu di video berikutnya. Indonesia di era kemerdekaan, Part 3.